Selamat datang di demo aplikasi onlineshop.com. Nah, di panel admin ini, di database.com ini, kita akan menampilkan sebuah fitur-fitur. Yaitu yang pertama kali kita yaitu menampilkan dashboard. Dashboard di sini gunanya untuk menampilkan jumlah transaksi per hari ini atau bulan ini. Untuk bagian ini untuk menampilkan omset bulan hari ini dan omset bulan ini. Lalu di sini bagian keuntungan hari dan keuntungan bulan ini. Di bagian sini ada jumlah pelanggan. Nah, jumlah pelanggan ini kita bisa tahu jumlah pelanggannya ada berapa, 35 orang. Lalu di sini ada pelanggan baru per minggunya berapa orang yang daftar. Lalu di bagian sini adalah produk terjual. Kita tahu selama kita jualan online udah berapa ribu piece yang laku terjual di toko online tersebut. Lalu di sini menampilkan order keuntungan. Order keuntungan ini menampilkan jumlah transaksi kita setiap hari dengan grafik. Di sini adalah yang warna ungu ini omsetnya, lalu yang warna hijau ini sebagai keuntungannya. Kita akan tahu di sini grafiknya. Lalu di bawahnya lagi ada produk bestseller. Ini ada produk bisa sampai sama kayak Tokopedia. Kita akan tahu produk bestseller sini bulan ini apa, tahun ini apa, dan saat ini seperti apa. Lalu di sampingnya itu ada peringatan stok. Peringatan stok ini tujuannya agar admin tahu bahwa stok dengan varian misalnya one size ini sisanya udah tinggal 0, udah habis. Agar sistem akan menginformasikan ke admin untuk melakukan penambahan jumlah produk tersebut jika ingin melakukan restock. Lalu seperti ada keterangan juga, ada kayak misalnya di Kinara dengan quantity size stok tinggal 2. Bagaimana ketika ada panggilan tambahan, bisa lakukan klik tambah, lalu masukkan jumlah barang yang ingin diisi. Misalnya kita tambah 2 produknya, lalu klik simpan. Seperti itu. Di sini akan tambah untuk membantu stok barang yang habis yang ada di gudang. Lalu setelah itu di sini ada aksi. Di sini ada buat order, tambah produk, tambah pelanggan. Di sini untuk mengetahui pesanan belum lunas, status lunas tapi belum diproses. Lalu di sini konfirmasi pembayaran. Lalu untuk kategori, kita akan masuk ke menu kategori produk, yaitu kategori. Nah, kategori ini bisa kalian tambahkan sendiri, mau kategori apa aja itu bisa. Misalnya kita mau nambahkan tas branded. Nah, lalu klik simpan. Lalu gimana kalau ingin kita hapus? Bisa juga klik hapus. Kita tidak ingin nih kategori gamis ada di sini, klik hapus ya gitu. Nah, seperti itu. Setelah kita membuat kategori tas branded, kita masuk ke bagian produk. Nah, produk ini adalah menampilkan semua data-data produk kita gitu, dari yang publish sampai publish. Lalu kita bisa melakukan penambahan produk. Klik tambah, lalu di sini masukkan tas branded murah. Lalu di sini ada SKU bisa kalian isi atau dikosongkan juga bisa. Lalu kita isi tas brandednya. Lalu kita masukkan gambarnya. Misalnya kita contoh aja seperti ini, panggilan kurir sebagai gambarnya, bisa kalian ganti sendiri. Bisa juga kalau misalnya sebelum kita publish kita bisa meresize. Klik gambar ini, lalu klik resize, bisa diukur mau seperti apa, mau untuk mengcroppingannya. Setelah itu di bagian ini deskripsi, informasi produk. Informasi produk bisa dijelaskan di sini. Lalu di sini ada minimal order, bisa kalian isi mau berapa jumlah produk yang bisa dibeli. Misalnya 5 atau 10. Itu jika memang hanya 1, biarkan aja 1. Lalu sini ada varian,
ada diskon, ada status ready. Nah, kalau kita masuk ke status ready diaktifkan, itu stoknya akan menjadi status ready. Dia tidak akan menampilkan jumlah stoknya. Tapi jika ingin menampilkan jumlah stoknya, di offin aja seperti ini, lalu kita bisa menambahkan stoknya. Lalu di sini ada varian. Varian ini gunanya untuk menambahkan jenis, keterangan warna dan ukuran. Nah, kita harus aktifkan dulu jika memang produknya seperti fashion, kita aktifkan. Lalu di sini ada diskon. Diskon ini ada harga coret. Bisa kalian isi misalnya mau diskon 10% seperti itu. Lalu di sini kita isi beratnya berapa? Misalnya kita beratnya 500 gram. Lalu harga jualnya 75.000, harga belinya 75.000, harga jual ke customer 85.000, 85.000. Lalu kita bisa nambahin juga untuk harga resellernya, kita kasih 80.000. Lalu untuk warnanya kita isi merah, ukurannya XL, jumlah stoknya ada 12. Lalu kita mau punya jenis varian lainnya, ada merah, ada biru. Kita klik plus di sini. Plus, lalu kita isi lagi di sini ganti warna biru. Ukurannya L. Stok yang ready 8. Dan seterusnya, tinggal klik plus saja. Lalu di sini ada harga grosir. Harga grosir itu kayak bisa pakai Tokopedia. Kita misalnya minimal beli 5 piece, kita kasih harganya untuk harga customer ini 83.000. Kalau pembelian 10 piece kita kasih 80.000. Setelah itu klik simpan. Bisa kalian tambahkan juga di sini sampai 6 level. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, produk terpublish seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Di tampilan depannya. Nah, akan tampil seperti ini. Kita klik produk baru. Nah, 80 kita coret sekian. Di sini ada harga grosirnya. Lalu di sini ada variannya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tipe pelanggan. Ke bagian pelanggan, tipe pelanggan. Tipe pelanggan ini ada customer, ada reseller. Atau misalnya mau tambah lagi juga bisa. Misalnya reseller VIP gitu misalnya. Bisa klik simpan. Lalu di sini ada tipe pelanggan. Nah, tipe pelanggan ini kita bisa rubah nih. Misalnya ada Tara gitu kan, dia tipenya reseller. Karena di transaksinya bagus, kita bisa upgrade dari sini menjadi reseller VIP. Lalu simpan. Dan jangan lupa, misalnya kan kita ini nambahin tipe pelanggan, ada reseller VIP. Jangan lupa produknya pun kita rubah juga di sini. Misalnya kita klik ubah, di bagian isi bawahnya kita isi harga khusus reseller VIP. Misalnya dia khusus reseller VIP kita kasih 77.000 seperti itu. Lalu klik simpan. Dari data pelanggan ini kita tahu nomor nama dan nomor teleponnya. Lalu di sini ada order. Order ini semua data transaksi customer. Jadi kita bisa di sini akan memfilter ada semua pending, proses, kirim, selesai. Ketika kita mau ngeliat pendingannya bisa klik pending aja. Oh ternyata kalau pendingannya kosong. Kalau jika ada tinggal ketika get akan tampil seperti ini. Lalu kita masuk ke proses. Oh di sini adalah pesanan yang sedang diproses nih gitu. Lalu kirim. Jadi dia akan otomatis berpindah dari proses ke kirim. Selalu selesai seperti itu. Nah, kita akan melihat salah satu produk, salah satu orderan di sini. Salah satunya kita klik.
Di sini ada keterangan yaitu nomor invoice, nama pelanggan, status, rekening tujuan, alamat, lalu tanggal pesanannya, statusnya di sini ada pending, proses, kirim, selesai, refund, dan batal. Metode pembayarannya itu transfer. Setelah itu tanggal pembayarannya tanggal 1 Oktober. Lalu ini kan pengiriman menggunakan Gojek. Nah, kalau menggunakan Gojek itu bisa rubah datanya di sini. Nama driver dan nama handphone drivernya seperti apa jika menggunakan Gojek. Jika tidak, ketika ubah kirim tinggal masukkan nomor resinya aja. Seperti itu, ini akan tampilan daftar pesanannya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau cetak invoice? Nah, kita masuk ke order lagi, balik lagi, lalu klik cetak invoice. Nah, seperti tampilannya. Lalu bisa klik print aja. Nanti invoice ini bisa dilampirkan di dalam packingnya untuk dikirim ke customer. Lalu bagaimana untuk cetak label pengiriman? Tinggal klik aja di sini nih gambar icon mobil cetak pengiriman. Nah, seperti ini. Langsung tinggal kita print aja. Nah, bagaimana kalau mau cetak print massal? Tinggal checklist aja di sini. Nah, tinggal cetak label pengirimannya. Otomatis akan tampil semua, tinggal print semuanya. Lalu kalau mau ingin proses massal, misalnya nggak mau cepat satu-satu, tinggal checklist saja, klik proses. Atau kita mau batalkan semua pesanan nih, klik batalkan saja. Seperti itu. Lalu di sini ada laporan. Laporan ini kita bisa mengekspor semua data transaksi customer. Di sini kalau bagian di sini adalah grafiknya. Ada grafik penjualan hari ini, grafik penjualan harian, grafik penjualan bulanan, lalu naik turunnya transaksi setiap bulannya. Kita bisa tahu. Lalu bagaimana kita mengingat transaksi laporannya? Kita tinggal klik tanggalnya aja. Misal tanggal 3 sampai tanggal 10. Tanggal 1 Oktober. Lalu klik cari. Nah, akan tampil nih datanya nih lengkap. Lengkap di sini. Totalnya, asuransinya, biaya-biayanya. Seperti itu, subtotal, ongkir, diskon, asuransi, biaya ongkir, penggunaan saldo, diskon poin, seperti itu. Lalu kita bisa juga ekspor, tinggal klik aja ekspor. Nah, akan muncul di sini laporan penjualannya. Tinggal kita klik. Nah, tinggal tunggu saja. Nah, seperti ini laporan penjualannya. Lengkap, yaitu ada biaya ongkir, kita tahu berapa transaksi setiap bulannya kita menggunakan ekspedisi. Terus harga modal, harga jual. Tinggal kita close. Lalu kita kembali lagi masuk ke bagian user. Bagian user ini kita bisa menambahkan staff kita nih. Tinggal klik aja staff. Masukkan nama email staffnya, nama, statusnya apa, ada admin, ada shipper, seperti itu. Lalu nomor telepon dan password dibuatkan kita juga. Lalu konfirmasi passwordnya. Jadi disamain passwordnya. Lalu klik simpan. Seperti itu jika ingin menambahkan staff. Lalu di sini ada konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran ini di mana customer setelah melakukan pembayaran, dia konfirmasi mengupload bukti pembayarannya. Jika pembayarannya memang sesuai dan masuk rekening, kita bisa klik button akses sini terima. Nanti statusnya akan berubah menjadi terima dan statusnya produk pesanan tersebut menjadi proses. Ketika kita tolak, otomatis pesanan tersebut dapat informasi bahwa konfirmasi pembayaran ditolak. Seperti itu. Di sini ada kupon. Kupon ini ada gratis ongkir, diskon, lalu
banyak diskon macam-macam. Kita tinggal klik aja kita di sini, klik tambah, lalu kode promonya apa, kita contohnya misalnya promo 25 gitu. Tipe diskonnya ada persentase, rupiah gratis ongkir, kita klik rupiah, nilai kupon 25.000, tanggal berakhir ini sampai tanggal 31 Oktober promonya. Jumlah pembelian itu bebas, kalau misalnya 0, berapapun transaksinya dapat diskon 25.000. Lalu jika minimal belanja pengennya 50.000 minimal belanja, lalu kita isi 50.000. Di sini maksimal order berapa, dinolin aja nggak ada masalah. Dia bebas transaksi berapapun tetap dapat diskon 25.000. Lalu di deskripsinya ini kita isi promo Oktober 25.000. Batas penggunaan ini bisa diisi, kalau 0 itu unlimited. Kalau misalnya kita untuk kita limitin, misalnya batas pengguna ini hanya 25 orang aja yang bisa menggunakan promo 25. Per pelanggan boleh nggak, berapa sih per pelanggannya? Per pelanggan ini kita isi hanya bisa menggunakan kupon tersebut hanya 3 kupon. Jadi dapat jatah masing-masing 3 kupon per pelanggan. Ataupun nggak pun kita isi aja 0 seperti itu. Lalu klik simpan. Setelah itu di sini ada ulasan. Di sini ulasan ini untuk menggunanya untuk menampilkan testimoni di produk tersebut di website atau di aplikasinya. Kalau kita klik setuju, testimoni ini akan tampil. Jika kita tolak, dia tidak akan tampil seperti itu. Jadi testimoni ini sesuai dengan persetujuan kita sebagai admin. Di sini permintaan top up saldo. Permintaan top up saldo itu sebagai customer atau reseller yang nggak pengen melakukan transfer via bank, dia pengen deposit aja, mereka bisa langsung lihat aplikasi atau di website melakukan deposit. Kalau kita approve, berarti pengajuan saldo 50.000 itu kita terima dengan catatan bahwa rekening tersebut memang transaksinya betul gitu, masuk ke rekening admin. Kalau kita tolak, tinggal tolak aja, otomatis saldo itu tidak akan tambah karena kita tolak. Di sini ada cek mutasi. Cek mutasi ini gunanya untuk mengetahui transaksi si customer gitu, menggunakan tiga unit katanya, artinya pembayaran bisa otomatis gitu tanpa harus kita konfirmasi secara manual. Kita support ada mota, ada cek mutasi. Nah, cek mutasi ini bagus, artinya lengkap juga. Dia support ada OVO dan rekening perusahaan, misalnya BCA, menggunakan BCA Giro, Mandiri Giro, itu sih recommended pakai Mota gitu, dan udah support gitu. Ataupun pengen pakai Mota, pakai bank biasa pun, misalnya kita bukan pakai rekening perusahaan atau rekening personal, juga bisa gitu. Jadi bisa salah satu. Hanya keunggulannya di Mota ini, dia support menggunakan rekening perusahaan. Kalau untuk dicek mutasi yang di sini, dia belum support, dia lebih ke personal. Di rekening perusahaan dia cocok di sini di Mota. Untuk integrasinya cukup mudah, nanti tinggal klik aja di sini setelah daftar. Lalu di sini ada pengaturan. Pengaturannya ada profil toko. Profil toko ini bisa dirubah nama tokonya, nama handphone. Lalu di sini ada provinsi dan kotanya. Kita bisa rubah nama kotanya kita bisa rubah. Lalu di sini ada alamat toko, diisi supaya nanti tahu alamatnya di sini. Mau dikosongin pun nggak ada masalah, seperti itu. Lalu di sini deskripsi tokonya,
lalu sini ada paketnya, dan ini adalah batas stoknya. Batas stok itu gunanya agar kita tahu stoknya berapa sih. Misalnya kita mau isi 10 piece, 10 piece di bawah 10 piece, otomatis dia harus ada peringatan gitu di sistem. Lalu sini tampilkan logo pada nota. Kalau misalnya di nonaktifin, di nota ketika nota label pengiriman, dia otomatis tidak tampil. Ketika mau ditampilin pun, otomatis di nota pun akan tampil logo kita gitu. Lalu di sini ada batas pengiriman, batas waktu pembayaran. Defaultnya kita biasanya satu hari. Misalnya kita mau setting waktu auto cancelnya dibikin 2 hari aja, seperti itu. Otomatis ketika melewati 2 hari pesanan dia otomatis di cancel. Lalu di sini ada fitur ambil di toko. Ada fiturnya. Kalau misalnya mau pakai ambil di toko, diaktifin. Misal tidak mau pakai, dinonaktifin aja seperti itu. Nah, di sini ada status toko. Misalnya kita ada event tertentu lebaran misalnya, kita nggak pengen ada transaksi masuk, langsung masuk klik aja status toko lalu tutup toko seperti itu. Lalu diisi keterangan kenapa nih tutupnya seperti itu. Misalnya lagi lebaran, libur 3 hari seperti itu. Sampai tanggal kapan seperti itu contohnya. Supaya nanti customer tahu lagi libur tokonya seperti itu. Lalu kita masuk ke domain. Domain ini bagian domain utama seperti ini. Lalu kita pengen punya domain sendiri, klik aja di sini tambah, lalu masukkan nama domainnya gitu. Nanti jangan lupa kalau misalnya pakai domainnya sudah ada, udah punya sendiri gitu, nggak dibeli di kita, jangan lupa ditambahkan ganti nama servernya jadi ns1.aplikasiindonesia.com supaya otomatis terarah ke sistem kita. Misal udah beli dari kita, tinggal isi aja nama domainnya seperti apa, langsung simpan. Lalu di bagian website ini, di sini ada logonya, kita bisa rubah-rubah. Lalu di sini ada live chat talk to-nya. Misalnya udah punya live chat di talk to, tinggal ditambahkan aja URL di sini agar akan tampil seperti ini nih. Ini live chat talk to. Lalu di sini ada Android-nya. Jika kamu pakai Android ataupun iOS yang telah di setup, dilampirkan juga link download-nya di sini supaya mempermudah customer pengen belanja ke aplikasi. Di sini custom script, misalnya untuk pengen nambahin Facebook bisa, Google, lalu lain-lainnya gitu untuk tracking customer, itu bisa tambahkan di sini. Lalu di sini tipe pelanggan. Tipe pelanggan itu mau aktifin apa nih? Ada customer, reseller, VIP. Misalnya saya saat ini lagi nggak promo nih untuk reseller VIP gitu, kita offin dulu sebentar waktu, tinggal offin aja seperti itu. Reseller VIP di offin. Nah, misalnya seperti itu, ini akan tampil aktif statusnya. Lalu di sini ada kurir. Kurir ini ada JNE, Pos, Tiki, Wahana lengkap. Yang bisa dipakai ada GoSend, Instant, dan Sunday. Misalnya kita mau pakai hanya JNE dan Pos saja, langsung di offin aja dari sini tanpa harus diaktifin. Nah, JNE sama Pos aja seperti itu. Lalu misalnya kita sama insert kurir, tinggal klik aja insert kurirnya, dan jangan lupa posisikan lokasi toko kamu di mana seperti itu. Misalnya di sini kita gunakan seperti ini, gunakan lokasi di sini, misalnya insert kurir dan someday diaktifin juga. Setelah itu jangan lupa klik simpan. Sebentar kita bisa diaktifin, misalnya di offin, klik simpan. Nah seperti itu. Misalnya kita cuma mau pakai ini, hanya tiki nggak pakai, lalu klik simpan gitu. Lalu di sini kita berubah sesuai lokasi toko kita di mana, lalu klik. Kalau sudah oke, ternyata di situ sudah sesuai alamat, klik simpan.
Setelah itu di sini ada tema. Tema di sini tuh ada bisa ngerubah favicon juga, icon yang ada di pojok sini. Lalu sini ada versi toko terbaru. Jika ada updatean, klik update di sini. Jadi akan terus update sistemnya. Lalu mengubah warna dan mengubah warna huruf. Tinggal klik di sini, tinggal diarahin mau warnanya seperti apa. Kalau udah simpan. Lalu di sini ada halaman web. Halaman web ini ada polis, ada syarat ketentuan, ada ini kebijakan mengirim, pengembalian dan lain-lainnya. Misalnya kita mau tambah lagi di sini, klik tambah aja. Lalu diisi nama halamannya gitu. Cara daftar reseller. Nah, misalnya situ nama halamannya. Lalu linknya, misalnya daftar reseller, misalnya contoh aja gitu. Mau dikosongin juga nggak masalah. Gitu, daftar reseller. Di sini lalu diisi jika ingin jadi reseller, hubungi admin melalui live chat gitu. Setelah itu klik simpan. Nanti akan tampil di bagian depan. Nah, cara jadi reseller seperti itu. Nah, muncul nih cara jadi hubungi live chat seperti itu. Lalu di sini ada rekening bank. Rekening bank ini kita bisa tambahkan ada BCA, BRI, BNI seperti itu, ada BJB, Permata, Bank Muamalat. Kita bisa tambahkan sendiri. Seperti di sini nama rekeningnya, nama rekeningnya, misalnya Sabrina, pemilik rekeningnya. Sorry, di sini nama penerima nomornya 13 misalnya seperti itu. Lalu klik simpan. Seperti itu. Lalu kalau nama rekening tambahin, di sini ada template. Template itu notifikasi dari sistem ke customer secara otomatis. Misalnya ada pending, seperti ada proses, dikirim, diterima. Nah, teks-teks ini bisa kalian rubah sesuai dengan kalimat yang kalian inginkan template ini. Untuk shortcutnya ada di bawahnya. Untuk shortcutnya penjelasan setiap shortcut seperti apa. Lalu di sini ada slider banner untuk ganti banner di sini semua. Atau mau hapus, tinggal dihapus. Untuk tambah, tinggal klik tambah aja. Lalu di sini nama bannernya apa? Contoh misalnya ya. Lalu klik bannernya. Misalnya seperti ini, contoh aja. Misalnya ini, lalu link bannernya mau kalian kemana nih gitu, produk apa, misalnya gitu. Misalnya nggak di sini nggak apa-apa juga. Lalu klik simpan. Nah, akan tampil seperti ini bannernya. Kalau klik hapus, tinggal klik hapus, klik ya, seperti itu. Di sini ada poin pelanggan. Poin pelanggan ini gunanya untuk transaksi bonus atau reward ke customer. Misalnya dia belanja 100.000. Di sini kan per poin 10.000. Jadi kalau misalnya dia belanja 100.000 dapat 10 poin. Nanti nilai tukar poinnya itu berapa minimal gitu. Nilai tukar poinnya 100 poin gitu. Atau minimal penukarannya berapa seperti itu. Lalu kalau misalnya nggak pakai pun di offin aja. Nah, setelah itu semuanya udah oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau butuh bantuan, nanti bisa hubungin ke technical support kita. Terima kasih, sampai di situ.